Hai Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini datang dari Badai Krispatih yang menanggapi pernyataan Semi Simorangkir soal royalti lagunya. Lantas hubungan mereka semakin renggang atau seperti apa ya Besti? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ini dia. Besti, polemik pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta di kalangan musisi tanah air seakan tak ada ujungnya. Belum kelar polemik antara dua kubu musisi tanah air Aksi dan Visi, kini Badai Holo atau yang akrab dikenal sebagai Badai Krispatih hadir menambah permasalahan baru soal pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Seperti diketahui, baru-baru ini Badai melayangkan surat terbuka ke salah satu perusahaan yang bergerak di bidang musik. Saya menemukan bahwa ternyata lagu saya yang berjudul I Still Love You yang dinyanyikan oleh Ryan Bono dan dieksploitasi oleh PT Halo Entertainment Indonesia di beberapa digital platform ternyata tidak mencantumkan nama saya sebagai pencipta, namun mencantumkan nama Ryan Bono sebagai pencipta lagu tersebut. Sampai hari ini reporting yang katanya di report ke Naga Suara pada saat saya membuatkan lagu ini kan tahun 2016 ya, saya masih ada di publishing Naga Suara, itu saya tidak pernah merasakan royaltinya secara signifikan. Tindakan yang dilakukan oleh PT Halo Entertainment Indonesia secara nyata telah melakukan pelanggaran atas hak moral sehingga telah melakukan pelanggaran atas hak cipta. Somasi ini merupakan somasi terakhir yang ia layangkan, sebab dua somasi sebelumnya tak cukup membuat pihak lawan untuk menunjukkan itikat baik nih Besti. Saya melalui kuasa hukum saya, yakni kantor hukum Minola Sebayang and Partners, telah melakukan teguran. Jadi kita nggak main untuk respon aja, tapi kita udah melakukan teguran atau somasi sebanyak 2 kali. Dan mirisnya lagi, Badai merasa bahwa pihak lawan seakan tak merasa bersalah telah mengeksploitasi lagu ciptaannya untuk dikomersilkan tanpa ada izin dari Badai sebagai pencipta lagu. Jadi bukan cuma satu kesalahannya, jadi ada 3 platform, yaitu tadi YouTube Music, Apple Music, dan Spotify. Sejak 2016 hingga 2020. Sebelumnya kami telah memberikan kesempatan kepada PT Halo Entertainment Indonesia untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Kami telah memberikan waktu, bahkan telah memberikan kesempatan agar PT Halo Entertainment Indonesia untuk menentukan jadwal untuk bertemu. Nanti ada surat-suratnya yang akan ditunjukkan guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun hingga saat ini PT Halo Entertainment Indonesia tidak kunjung menunjukkan itikat baiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bahwa oleh karena itu melalui somasi terbuka ini kami kembali menegur PT Halo Entertainment Indonesia atas tindakannya yang telah melakukan pelanggaran atas hak cipta. Lama tak bersuara dan terlihat seolah tak mau terlibat lebih jauh soal polemik Undang-Undang Hak Cipta yang sedang jadi perbincangan, tapi sekalinya angkat bicara karena pernyataan Semi Simorangkir saat sidang di MK berhasil membuatnya bereaksi nih Besti. Adapun dalam sidang tersebut, Semi mengaku Badai melarang keras dirinya membawakan lagu-lagu Krispatih saat manggung. Bahkan dalam pengakuannya, ia mengaku kerap diminta bayaran jika membawakan lagu Krispatih, khususnya lagu-lagu Badai di Besti. Jauh sebelum ada masalah ini berlangsung, pada awal perjalanan saya sebagai penyanyi solo, setelah saya dikeluarkan secara sepihak dan tidak lagi menjadi bagian dari grup band musik Krispatih, saya pernah dilarang secara lisan untuk menyanyikan lagu-lagu Krispatih, kecuali jika saya membayar 5 juta per lagu. Larangan ini disampaikan oleh pihak band Krispatih yang saya juga kuat dilakukan atas permintaan saudara Badai sebagai pencipta utama lagu-lagu tersebut. Situasi ini semakin rumit ketika saudara Badai sendiri keluar dari band Krispatih.
Setelah tidak lagi menjadi bagian dari grup, Saudara Badai justru melayangkan somasi kepada band Krispati. Dan secara terbuka melalui media sosial dan pemberitaan nasional menyatakan larangan terhadap Krispati dan juga saya secara pribadi untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Bukannya memperbaiki hubungannya yang renggang, rupanya pernyataan Semi ini justru mengungkit luka yang telah lama dipendam Badai terhadapnya dan band Krispati. Kalau dibilang dimintain duit 5 juta, ya, kan yang bersangkutan kan ngomong secara lisan. Ya, teman-teman nonton nggak sidang yang tadi? Ya kan dibilangnya secara lisan. Dan itu kan dimintakan oleh manajemen kita pada saat itu. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya aja, yang bersangkutan pernah bayar nggak? Kalau saya tidak pernah merasa bahwa ada ketentuan bahwa ada nilai pembayaran di situ. Karena seingat saya pada saat itu memang kita melarang. Karena pada saat itu yang bersangkutan sudah keluar dari Krispati. Ya kalau sudah keluar dari Krispati ya berjalan aja dengan karir solonya kan. Jadi tidak perlu lagi membawakan lagu-lagu cinta pada saat itu, terutama lagu saya. Badai mengatakan bayaran itu tak hanya diperuntukkan untuk Semi saja, tapi untuk band Krispati juga. Dan hal ini berlaku sejak Badai mengundurkan diri dari band yang telah membesarkan namanya di belantika musik tanah air. Jadi yang membayarkan itu hanya Krispati aja 5%. Kalau Semi nggak pernah bayar ke saya. Dan saya juga nggak pernah ganggu. Saya nggak pernah nagih. Ya itu kan kalau Mechanical Rights kan ada izinnya. Tapi selama ini Semi kalau nyanyi di mana-mana, saya nggak pernah pusingin gitu. Memilih ikhlas dan tak menagih bayaran, ternyata masih ada kekesalan yang masih membekas di hati Badai nih Besti. Yang membuat ia kesal ketika melihat reaksi Semi seolah-olah jadi korban, padahal tak pernah membayar sepeser pun ke Badai setelah membawakan lagu-lagunya. Dan kemarin di sidang MK pun kan beliau mengatakan bahwa dia tidak pernah dipersoalkan. Terus saya tanya, sekarang kerugiannya di mana? Jadi kalau bicara masalah kerugian, kan yang rugi saya. Beliau pernah mengatakan ke saya bahwa gue nggak butuh lagu lu. Dan akhirnya saya bilang kalau memang tidak butuh lagu saya, kenapa masih dibawain? Saya ini juga lagu solonya juga banyak yang bagus kan. Dan dia punya single hits yang kuat juga. Nampaknya masih menyimpan kekesalan dan kekecewaan kepada Semi dan Krispati ya Besti. Yaps, hal itu jelas terlihat dari luapan emosi Badai di depan awak media. Dengan lantang dan tegas ia mengatakan ogah reuni lagi dengan Krispati, termasuk dengan Semi. Salah satunya ya teman-teman ya, salah satunya kenapa saya tidak lagi mau ikut reunian Krispati sampai kapanpun, itu karena saya sudah malas untuk berurusan dengan beginian. Saya memilih menjauh dan menghindari ini semua. Tapi kemarin saya dijadikan lagi bahan-bahan seperti ini gitu. Padahal secara kerugian saya yang rugi sebenarnya. Sementara yang bersangkutan tetap bisa bawain lagu saya tanpa saya ganggu. Sepertinya sudah tidak ada kesempatan para fans melihat Krispati dengan personil yang populer di era 2000-an tersebut nih Besti. Tapi terlepas dari permasalahan internal mereka, semoga setiap personil yang memilih hengkang tetap konsisten berkarya ya Besti. Begitu juga dengan Krispati, terus maju dan sukses melahirkan karya-karya baru. Jangan kemana-mana dulu ya Besti, karena setelah ini kita akan ada informasi yang gak kalah heboh dan happening. So, tetap di Celebrity Fresh.